tell you my story. Halo guys, yo, what's up? Balik lagi sama gue Bima. Alright, jadi di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah si gundul pelingis. Jadi kisah ini dialami oleh anak yang bernama Agus. Waktu itu Agus usianya masih 15 tahun nih guys. Kalau kita bisa perkirakan si Agus ini umur 15 tahun berarti kira-kira masih SMP lah ya. Si Agus ini tinggal di sebuah desa yang bernamakan Telagan. Si Agus ini ya kayak anak-anak remaja seumuran dia aja sih. Pagi itu ya dia berangkat sekolah, belajar, istirahat, terus main sama teman-temannya, masuk ke kelas, belajar lagi sampai dia pulang sekolah. Dan sehabis pulang sekolah pun dia juga seperti anak-anak desa yang pada umumnya, dimana dia gak main HP karena pada waktu itu belum ada HP ya. Jadi pulang sekolah ya langsung ke sawah, cari bapak ibunya, bantuin bapak ibunya di sawah. Lebih tepatnya sih kayak jaga sawah itu supaya gak didatengin atau diusik sama yang namanya burung-burung pipit. Kalau orang Jawa bilang tuh kayak burung emprit gitulah ya. Nah jadi burung emprit ini suka banget yang namanya makan-makan padi para petani. Jadi ini termasuk hama juga ya mereka. Nah tugasnya si Agus itu setiap pulang sekolah dia bantu orang tuanya buat ngusir para burung emprit ini guys. Jadi ya kayak selain ada orang-orang sawah tuh, kalau di sini ya cara ngusir burung emprit yang gampang tuh ya kita pakai tali yang panjang banget dibentangin di sawah tersebut. Habis itu kalau misalnya banyak burung yang datang lagi enak-enak makan tuh ya, makan padi-padi punya kita, nah ya langsung digerakin gini aja, kita gerakin talinya ya semacam ada kayak kaleng gitu yang menjadi bunyi supaya menakut-takuti para burung ini. Jadi tugasnya Agus tuh habis pulang sekolah ya kayak gitu. Nah setelah si Agus ini selesai cangkruan atau nongkrong di sawah sambil menunggu padi yang ada di sawah si Agus dan juga keluarganya, tiba-tiba nih teman-teman si Agus tuh datang. Katakanlah ada si Joni, Tono, dan juga Eko. Nah jadi tiga anak ini mereka tuh juga habis pulang sekolah ya sama kayak Agus, jagain sawah keluarga mereka masing-masing juga. Jadi ya bener-bener kayak anak desa zaman dulu banget gitu. Temennya si Agus ini nyamperin tuh ya kan, mereka ngajakin main si Agus. Gus, ayo melok aku yuk, wes bagong, gue sawahmu. Si Agus jawab gini, iya nanti ya, apa yang mau jadwal nanti aku? Ya wes no sih, tak kondo bapak ibuku saya. Kata si Agus kayak gitu. Namanya diajak main, gimana sih masa ditolak kan gak mungkin ya. Tapi sebelum main seperti biasanya si Agus ini bilang dulu ke orang tuanya, ya pasti izin lah ya. Habis itu si Agus sama temen-temennya nyamperin tuh kedua orang tuanya Agus yang lagi duduk-duduk di gubuk ya, kayak gubuk gitu. Nah kayak gubuk di tengah sawah. Nah orang tuanya Agus ini kan lagi santai-santai ya sambil lihat pemandangan sawahnya kayak gitu. Datanglah si Agus dan juga kawan-kawannya ini buat meminta izin kepada kedua orang tuanya si Agus kalau mereka tuh pengen izin buat main. Habis itu si Agus bilang deh ke orang tuanya kayak gini, Pak, Bu, Agus badhe dolan kalih rencang-rencang. Ibunya jawab tuh, apa nanti to le? Wes sore. Bapaknya nyautin, iya le, wes sampai sore gitu, nang mantuk po. Nah habis dengerin kedua orang tuanya bilang kayak gitu, si Agus bilang tuh ke teman-temannya yang ada di samping-sampingnya kan, hei aku gak oleh dolan gitu, piye, gak situ ya, gak usah ya, wes esok ae. Dia bisik-bisik kayak gitu ke teman-temannya. Habis itu si Agus pun endingnya bilang deh ke kedua orang tuanya, ya pun Pak Bu, nek wonten kula matur mawon sekalian badhe adus sampun sore soalnya badhe ngaji sekalian teng musola kalian rencang-rencang. Si bapaknya Agus nyaut tuh, ngono lo wes sore ndang adus engko langsung nang ngene musola ngaji karo kanca-kancane. Kata Agus sama teman-temannya, ya pun Pak, monggo manturin gitu katanya Agus sama teman-teman. Terus keempat anak ini pulang deh. Nah di pas perjalanan pulang, tiga anak nih ngehasut si Agus nih ceritanya, Gus ayo main sediluk lah, kan nunggu gue maghrib ki. Piye nek misale kene dolan nang lapangan, dolanan bal-balan sik enak koyo kata si Eko. Ikutlah si Agus ini bersama ketiga temannya karena sarannya si Eko. Ya akhirnya mereka jalan semuanya ke lapangan. Padahal posisinya itu udah sore loh, ya sekitar jam 4 kayak gitu.
Situ mereka berempat ini sampai ke lapangan. Akhirnya mereka main sepak bola kayak biasa kayak gitu ya. Nah, habis itu selesai mereka main sampai setengah 6 maghrib. Mereka baru pulang tuh. Dan kita bisa lihat di sini kalau mereka melayap dulu nih guys. Nah, habis itu pas perjalanan pulang kan mereka kayak ngelewatin sawah-sawah tuh ya. Mereka pulang lewatin sawah-sawah bareng-bareng anak 4 tuh. Habis itu ketiga temennya ini bisik-bisik tuh sama Agus. Nah, apa sulap ngeniki medeni ya Mbak Noya lewat keniki. Nek misalnya kene Melayu no piye? Si Agus ngejawab, "Halah medeni apa sih? Lawang Padang ini loh. Apa maghrib, engko lampunya nyala-nyala ning gone kono." Nah, pas si Agus ngomong kayak gitu, ternyata pas lewat di jalan menuju rumahnya si Agus, mereka ngelewatin ada pertigaan tuh. Nah, pas di pertigaan tersebut, si dua temennya ini belok ke jalan yang satunya. Nah, yang satu temennya ini, si Eko, dia ngikut sama Agus tuh. Karena emang rumahnya tuh ya kayak tetangga, tapi bukan tetangga deket, paling cuma jarak sampai 6 rumah dari rumahnya si Agus sih. Habis itu, tinggal berdua nih ya, tinggal berdua orang, si Eko sama si Agus. Pas mereka jalan menuju ke rumahnya mereka masing-masing, mereka lewat tuh ke kebun kosong yang ada di desa mereka. Nah, di kebun itu banyak banget tanaman-tanaman yang dibiarin liar kayak gitu. Ya ada kayak pohon pisang, ada pohon mangga, ada juga pohon kelapa juga. Di jalan itu kebetulan sepi banget, bener-bener gak ada orang lewat. Karena ya udah mau maghrib, orang kan pasti pada pulang ke rumah semuanya ya. Kalau nggak itu, orang-orang tuh udah mau prepare buat sholat maghrib di musola mereka. Pas dua anak ini ngelewatin kebun kosong itu, tiba-tiba mereka tuh kayak merinding gitu. Dan ternyata bener aja. Pas mereka ngelewatin sebuah pohon, di situ ada pohon kelapa yang tinggi banget. Ya, kita bisa bayangkan lah ya, tingginya pohon kelapa tuh kayak gimana. Itu tiba-tiba si Eko tuh kayak ketakutan sendiri gitu. Dan bilang sama Agus kayak gini, "Gus, ayo kene melayu ayo. Wes sampai surup lo maghrib. Kok perasaanku gak enak ya, merinding aku." Si Agus jawab, kenapa sih? Biasa aja wes gak apa-apa. Wes wani-wani. Sambil si Agus ngomong lagi, Mbah Hamid, putune lewat. Gitu kata si Agus. Dan tiba-tiba, tahu nggak kalian? Mendadak ada angin yang gede banget berhembus dari belakang mereka. Anjir, bayangin aja udah mau maghrib, tiba-tiba ada angin gede yang berhembus dari belakang. Apalagi ngelewatin kebun kosong gitu loh. Ya anjas, merinding banget ya. Dua anak ini sambil yang satunya ketakutan, sambil satunya bilang permisi, amit-amit pakai bahasa Jawa kayak gitu. Tiba-tiba si Eko nggak tahu kenapa dia tuh lihat di pohon kelapa tuh. Dia ngingetin terus, dia tuh lihat di atas pohon kelapa. Kan pohon kelapa kalau kena angin kan kayak goyang-goyang kayak gitu ya. Tiba-tiba ada kelapa yang jatuh. Jatuhnya itu kalau bisa kita pikir itu nggak masuk akal gitu loh. Harusnya nih ya, kalau buah jatuh itu jatuh kan dari atas lurus ke bawah gitu kan. Tapi nggak, buah ini tuh beda. Buah kelapa ini dia tuh menggelinding di batang kelapanya dari atas sampai bawah. Gelinding. Gelindingnya itu berhenti di pinggir jalan, 1 meter di depan mereka berdua. Dua bocah ini kaget dong otomatis. Jadi anak ini tuh langsung berdua udah diem aja di tempat sambil ngeliatin. Si Eko bilang tuh ke Agus, "Gus, gue kok enek kelopo ya? Ceblok pisan. Nek misalnya kene jupuk no, piye? Koyoke mateng wi, enak diombe." Kata si Eko kayak gitu. Terus si Agus pun bilang, "Iya, piye ya? Mosok kene jupuk kelopo ceblok, tapi gak apa-apa sih. Piye no, apa dijupuk ae?" Nah, ini anak berdua ceritanya tuh mau ngambil kelapa yang jatuh tadi. Dan bener aja, ini anak berdua akhirnya memutuskan buat deketin tuh buah kelapa yang jatuh. Pas dideketin buah kelapa yang jatuh ini, kan niatnya mau diambil, dibawa pulang kayak gitu. Tiba-tiba pas dideketin, kelihatan tuh kalau misalnya kita ngedeketin, ya paling jaraknya gua sini sama depan gua ya deket sih, cuma gini aja. Itu tuh mereka langsung bener-bener diem sambil ngawasin itu yang namanya buah kelapa. Anjir, gua merinding. Dia amatin baik-baik
Si Agus bilang tuh, "Sek kok, ki aneh ya, mosok kelopo wis metu rambutnya sih?" Gitu katanya. Kan kalau kita bisa nalar nih, kelapa tuh kalau ada rambut alias sabut kelapa itu kan kalau kelapanya udah tua kan ya. Kalau udah tua dan juga udah di apa ya, kalau di Jawa tuh kayak udah dikupas kayak gitu. Dan itu kelihatan sabut kelapanya, tapi enggak. Penasaran kayak iya kayak enggak, mau ngambil mau enggak kayak gitu. Mereka deketin tuh. Habis dideketin, ternyata si Eko ini dengar sesuatu. Kaget dong mereka berdua, dengar ada orang ketawa. Dan si Agus diem aja. Kenapa kayak gitu? Ya karena dia pengen memastikan dulu. Mungkin kasih Eko yang ketawa. Nah abis itu dia tanya deh ke Eko, "Hei, weng guyu aja ngono to. Surup-surup gitu apa maghrib. Medeni wong lo." Katanya si Agus. Terus Eko bilang, "Sek ta, aku kan gak guyu loh. Aku ya kalau ngomong guyu." Nah, nih anak berdua pada kebingungan dah akhirnya. Nah, setelah itu, mereka deketin lagi tuh buah kelapanya. Habis itu, tiba-tiba buah kelapanya ngegelinding ke belakang ke arah mereka. Pas mereka lihat, gila, mereka bener-bener teriak sekenceng-kencengnya. Si Eko ini cuma bisa nangis saja. Ternyata yang mereka lihat itu adalah buah kelapa yang memiliki wajah. Lu bisa bayangin gak ada buah kelapa yang memiliki wajah kayak manusia, abis itu dia ketawa kayak tadi. Anjir, bahkan gue cerita aja merinding sumpah. Gila, gue bisa bayangin sih kayak gimana rasanya mau maghrib, waktunya orang sholat, perjalanan pulang, ada buah jatuh gelinding, mau diambil ternyata itu adalah buah kelapa tapi punya wajah kayak kelapa, kayak kepala gitu. Habis itu dia ketawa, meringis, senyum ke arah kita. Bayangin. Gue sih, ya ampun, merinding banget sih. Ternyata mereka ketemu dengan gundul peringis. Ya, akhirnya si Agus ini lari langsung ninggalin si Eko. Si Eko ya cuma bisa nangis sambil ngeliatin kayak gimana ya, kayak kejer gitu aja sih. Ya namanya juga orang takut, wajar sih ya. Dan habis itu si Agus lari teriak nyari pertolongan dia. Habis itu kebetulan dia ketemu sama orang yang lagi ada di jalan dan dia baru aja pulang dari sawah juga. Ya kebetulan banget dia ketemu sama orang dewasa. Habis itu si Agus ini cerita sambil nangis-nangis lah ya. Namanya juga anak kecil ketemu kayak gituan. Siapa yang gak ngeri gitu. Habis itu orang dewasa yang ditemui Agus ini, dia coba nenangin Agus nih. Weh kenapa? Saya lah. Saya menang, saya ojo nangis. Jajal, cerita nggone Mas kene. Si Agus sambil kayak terbata-bata gitu. Mas tolong mas, ning kono ada gundul peringis, si Eko tak tinggal. Kayak gitu sambil nangis. Nah, habis itu si orang dewasa ini bilang, "Hah? Gundul peringis nanti sih? Yo ayo ono." Nah, habis itu dibawalah si Agus sama orang yang baru pulang dari sawah ini nyusulin si Eko. Dan bener aja pas udah sampai di sana, si Ekonya udah pingsan. Ya, pas udah sampai sana, si gundul peringis ini udah nggak ada. Ya mungkin udah pergi karena udah berhasil ya nakutin si Eko sampai nangis kayak gitu, sampai pingsan bahkan. Nah setelah itu mereka akhirnya pulang deh, memutuskan buat pulang bareng orang dewasa ini. Merinding cuy. Gimana menurut kalian? Apakah cerita kali ini bikin kalian merinding apa gimana? Coba komen di bawah ya. Kalau gue sendiri sih yang ceritain, merinding banget. Gila sih, nggak bisa bayangin kalau gue ketemu kayak gitu. Amit-amit. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain pada hari ini. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya bersama gue Bima.